Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Desa Sambiran Pak Kidul untuk awalnya yaitu tentang masalah batu gajah. Pada umumnya dinamakan batu gajah, termasuk yaitu katanya orang-orang petani itu batu kecil. Dengan sendirinya setelah kita itu koordinasi sama-sama pemerintahan yang ada di desa yang waktu itu yang pernah menjabat sebelumnya, akhirnya jawabannya itu ternyata nama di pemerintahannya itu nama Sambiran Pak Kidul, itu namanya. Setelah itu pada waktu itu alhamdulillah setelah kita di dalam bekerja itu namanya bukan batu gajah, tapi nama yang ke pemerintahannya nama Sambiran Pak Kidul. Batu gajah itu pada umumnya kepada masyarakat, karena orang kuno itu kan tidak ada namanya tersendiri. Sama dengan desa di Sambiran Pak Lor. Sambiran Pak Lor itu namanya kan Kresek, dinamai Kresek. Akhirnya di pemerintahannya Sambiran Pak Lor. Kenapa kok terjadi Sambiran Pak Lor dan Sambiran Pak Kidul? Sejarahnya itu pertama ada pohon beringin yang sangat rindang. Ada akar itu ya dua akar, rancak itu apa namanya? Ranting. Ada rantingnya itu besar. Rantingnya besar itu dua ranting. Yang satunya itu itu ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Yang sangat rindang, yang sangat besar sekali. Itu di perbatasan Sambiran Pak Kidul. Itu di tepatnya itu jalan ke Kiai Haji Hasan Basri sana itu. Jadi pertigaan sana langsung dinamai karena rantingnya rampak ke selatan dinamai Sambiran Pak Kidul. Yang ke selatan, yang ke utara dinamai Sambiran Pak Lor kan itu. Namanya awalnya yang dinamai oleh masyarakat itu karena tidak punya catatan di pemerintahan, dinamai Sambiran Pak Kidul. Batu kecil itu dinamai Sambiran Pak Kidul. Nah, yang Sambiran Pak Lor awalnya itu Kresek, dinamai Sambiran Pak Lor. Itu pertama sejarah yang kita dapati dari sesepuh yaitu kepala desa yang sebelumnya. Nah, jadi saya menjadi catatan itu. Makanya perlu diketahui tentang adanya sejarah tentang nama desanya antara Sambiran Pak Kidul dan Sambiran Pak Lor itu awalnya sejarahnya itu batu kecil dan Kresek. Itulah yang menjadi catatan kepada kita bersama yang termasuk yang dinamai di dalam pemerintahannya. Yang kedua yaitu tentang masalah kembali kepada batu yang ada. Batu gajah itu memang ada batunya, hanya sekilas seperti gajah. Jadi tidak utuh, kelihatannya itu seperti gajah. Sekilas ya seperti seolah-olah itu gajah. Kalau kita dilihat dari samping. Jadi samping sebelah utara menghadap ke selatan itu menghadap ke timur laut. Nah, ternyata terus ada yang memberitahu tentang waktu itu kok menghadap ke sana. Setelah kita lihat lengkap kalau melihat dari itu. Namun sekarang sudah terpendam
Tapi masih ada, waktunya masih besar ada. Terpendam tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau dulu itu masih ada bambunya di sana. Sekarang sudah pinggirannya itu dibuat sawah sama orang-orang itu di sana, yang pemilik sana. Itu sebagai apa namanya? Itu kalau ditanyakan itu ya ke saya kepada sesepuh-sesepuh itu sebagai ujung daripada penjaga di desa Sambirampa Kidul. Jadi kalau ada peristiwa banjiran ditahan dengan itu tidak bisa lahar kan. Itu sejarahnya itu yang saya ketahui atas saran-saran sesepuh-sesepuh. Kenapa kok menghadap sekilas setelah kita lihat memang betul seperti gajah itu. Jadi ke timur laut menghadap ke sana. Nah, setelah saya tanyakan ternyata itu ada batu juga di Jati Banteng juga menghadap ke sana, menghadap ke Sambirampa Kidul. Nah, mungkin itu berhadap-hadapan. Entah bagaimana awalnya kok sampai terjadi begini, kita tidak tahu lah sejarah sebelumnya. Itu hanya tahunya hanya itu saja sejarahnya di Sambirampa Kidul. Memang saya dulu sudah dilaporkan untuk apa namanya ke kabupaten itu, suruh dicek, suruh digali biar untuk apa namanya tempat wisata menurut saya. Tapi tidak ada perkembangan, tidak ada pengecekan, tidak bisa jalan sampai sekarang itu saya sudah laporkan dulu. Maksud saya itu biar digali buat ya sekedar wisata untuk anak-anak apa di sana, biar itu sejarah itu tetap ya berjalan dan bisa ke anak cucu kita itu dibaca tentang masalah batunya, batu gajah itu. Itulah awalnya tentang sejarah masalah batu gajah. Memang di pinggirannya itu dulu seperti alas. Sawah-sawah itu kan seperti alas, sampai ke selatan itu alas dulu. Akhirnya dimiliki orang-orang sesepuh, tani sudah dibeli entah dengan jalan apa itu nanti. Dulu itu ya belinya kadang-kadang ditukar dengan ya odeng untuk beli sawah itu katanya itu dulu. Sampai dimiliki sawah itu dimiliki orang yang belinya sama baju, karena waktu itu kan tidak produktif pada waktu itu. Ya akhirnya setelah berjalan langsung ya dibabat, akhirnya ditanami ya tanaman-tanaman sampai sekarang bisa produktif, bisa ditanami padi, jagung, itu tembakau, itu sudah jalannya ya termasuk pinggiran dari sawah itu. Itu tentang masalah batu yang ada di batu gajah yang ada di Sambirampa Kidul ini, yang namanya ke pemerintahan Sambirampa Kidul itu. Sekedar kita mengetahui tentang adanya. Sebelum saya jadi kepala desa, itu saya tanya kepada kepala desa yang sebelumnya saya tanyakan siapa saja kepala desa awal sampai sekarang ini. Itu pertama setelah tanya kepada kepala desa yang sesepuh itu, pertama itu kepala desa Rukibah. Terus kedua, ini sejarahnya, tapi saya tidak tahu pada orangnya sudah meninggal kan semuanya. Kedua itu Jamukdin, kepala desa Jamukdin. Terus yang ketiga kepala desa Arman. Yang keempat kepala desa Habia. Yang kelima kepala desa Merto Sari.
Yang keenam, Pak Wirosari, kepala desa Pak Wirosari. Terus sebelum saya ini langsung kepala desa Haji Salman Farisi. Ini yang saya tanyakan tentang masalah kepala desa awal sampai itu tanya kepada Bapak Haji Salman Farisi. Almarhum ini sudah almarhum semua. Jadi yang tahu itu Pak Wirosari ini waktu saya masih kecil tahu Pak Wirosari itu masih ada. Ya tempatnya ya dekat rumah saya kan itu. Dulu di belakang sini Pak Wirosari. Langsung diganti ya Pak Haji Salman Farisi. Nah, terus kelanjutannya saya sudah pensiun, sudah berhenti tidak jadi kepala desa. Langsung ya kelanjutannya itu yang jadi itu kepala desa namanya Zainuddin. Hanya itulah sekedar sedikit ingatan saya tidak perlu panjang lebar menyampaikan karena saya banyak yang lupa sudah. Tapi ya banyak kalau kita ceritakan. Kalau kita cerita dalam waktu itu termasuk saya jadi banyak kejadian seperti ini macam-macam itu. Termasuk perkembangan di desa itu banyak. Saya kira sekedarnya itu saja yang bisa kita simak. Ya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini sebagai untuk mengetahui tentang adanya kehidupan yang ada di desa Sandraba Kidul. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya kepada kita sekalian, termasuk kepada saudara Hadili yang ingin tahu sekedar wawancara tentang masalah kehidupan, tentang sejarah desa Sandraba Kidul, termasuk Batu Gajah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.